Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul yang saya ambil adalah kajian teknis pada rancangan model geoteknik awal periode 7 sampai 12 Pelang Kecamatan Marangan, Kabupaten Marangan, Provinsi Sumatera Selatan. Adapun yang melatar belakang penelitian ini adalah dokumentasi lapangan 2019 terjadi longsor, bahkan berhentinya operasional, kemudian terdapat 90 arah daerah longsoran tersebut. Karena akan adanya penambangan, sehingga diperlukan perancangan ulang pada model geoteknik. Dan orientasi awal longsoran, kita mengenai orientasi longsoran, strike 149 derajat east, mana ini berupa batu menjatuhkan mengarah ke arah barat. Terdapat 6 titik bor geoteknik dan 32 titik boras. Dan ini litologi penyusun lereng. Kita bor eksplorasi, kemudian ditarik lambang ke arah OP, dapatkan litologi seperti berikut. Dan ini situasi longsoran, gambaran aktual di lapangan. Dari berwarna merah menggambarkan area longsoran, di mana di bagian tengah lowol ke arah selatan itu relatif mengalami dampak langsung dari longsoran, sedangkan di bagian tengah ke arah relatif stabil. Dan identifikasi awal terhadap longsoran, orientasi longsoran, kemudian identifikasi terhadap litologi sebagai berikut. Dari uraian situasi dan orientasi longsoran tersebut didapatkan masalah penelitian, air dan kejenuhan masa batuan, poin pertama, kemudian pengaruh sebagai bidang lama, tidak sepatutnya input parameter geoteknik, yang selanjutnya akan menuntun pada rancangan model geoteknik. Dan ini air dan kejenuhan masa batuan yang dibahas pada masalah penelitian sebelumnya. Ini penampang yang ditarik ke arah HP menggambarkan aliran air. Zona A dan zona B menggambarkan arah aliran permukaan. Kemudian muka air telah ditetapkan pada kondisi atau setengah jenuh. Ketika air meresap air permukaan ke dalam tanah, di bawahnya terdapat lapisan batu pasir kuning dan lapisan batu lempung berwarna hijau, akan menyebabkan lagi infiltrasi air dan menjenuhkan masa batuan. Dan analisis terhadap struktur geologi, ini peta struktur geologi, struktur sesar digambarkan up dan down, blok yang cenderung turun dan blok yang cenderung naik. Kemudian ini analisis terhadap awal C2, kemudian ini analisis terhadap sesar 08. Ini gambaran tambak sampul di mana di antara sesar 07 dan sesar 08 terdapat blok hanging wall yang labil dengan indikasi cenderung pergerakan. Dan ini input parameter geoteknik, ini section model sebelumnya, terdapat satu titik detail wall, tidak memotong area longsoran, sehingga perlu dicatat bahwa dibutuhkan section model pada area longsoran. Oleh karenanya, dibuat section model rancangan ulang, di mana garis berwarna merah muda menggambarkan titik bor eksplorasi, garis berwarna hijau menggambarkan kelurusan strike, dan dibuat 3 section untuk menggambarkan model geoteknik. Ini hasil dari section model geoteknik, section 1, 2, dan 3. Kemudian ini data input material sebelumnya didapatkan dari hasil pengujian laboratorium menggunakan analisis metode morfolog. Karena kan litologi penyusun lereng sudah sangat terinformasi, maka diperlukan penilaian terhadap pada input material menggunakan kriteria empiris. Dan ini data input material pembaharuan, tentuan nilai EIGSI. Ini tabel Marinos 2007. Didapatkan 4 tipe batuan, tipe 3, 5, 10, dan 11. Dan ini penentuan nilai Mi dan distribusi faktor didapatkan mengenai acuan teoritis. Penentuan Mi dapat dikatakan bahwa kondisi batuan dinyatakan pada kondisi moderat atau sedang. Dan untuk penentuan nilai D atau distribusi faktor, perlu dicatat bahwa batu lempung dikali bebas atau pasir dan kebanyakan dilakukan proses itu, sehingga nilainya menyesuaikan nilai ini. Dan tabulasi nilai input material dari penentuan nilai GSI dan sebagainya tadi ditabulasi menjadi nilai input material. Kemudian dilakukan analisis balik terhadap overall shock dan FK berada dalam kondisi kritis secara bolos, nilai 1,127 dengan tinggi lereng di 79 meter dan sudut 11 derajat. Kemudian dilakukan desain ulang lereng terhadap single slope, bahwa dari nilai tabulasi nilai single slope ini disesuaikan dengan rata-rata single slope aktual di lapangan, bahwa kondisi ini sangat tidak menguntungkan. Desain ulang lereng, overall slope,
dibuat dengan menurunkan upper pass atau melihat lereng tidak longsor di bagian tengah ke arah utara area loa. Apakah FK 1,546 dengan sudut 9 derajat dikatakan dalam kondisi stabil. Kemudian kesimpulan air. Poin pertama, air berpengaruh dalam mengintegrasi pori-pori dan bidang diskontinuitas masa batuan sehingga menambah penjenuhan masa batuan. Kemudian kesimpulan kedua, subgeologi yang intensif dan berorientasi ke arah lereng menjadi penyebab deformasi masa batuan sehingga menurunkan kekuatan batuan. Dan untuk poin ketiga, kesimpulan ketidaktepatan parameter geoteknik berperan dalam kerusakan sebagai kelemahan pada interpretasi prediksi analisis kestabilan lereng. Poin keempat, single slope maksimum yang dapat 25 derajat untuk batu pasir, 15 derajat untuk batu bara, dan 35 derajat pada batu lempung dengan tinggi single bench 5 meter. Overall slope direkomendasikan untuk menurunkan upper face overall bench hingga rough seam day batu bara. Sekian dari saya, terima kasih.